Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Pianis, sang engineer cubis yang paling mantap, paling top nomor 1 hanya di Ivan Studio. Dan tentunya selalu salam berkarya aja dulu. Oke ma bro, di video kali ini aku ingin berdiskusi santai aja teman-teman. Jadi tidak ada project, tidak aku tampilkan projectnya, tetapi di sini aku mau sharing sedikit aja teman-teman terkait dengan memilih atau menentukan ketika teman-teman itu mau membeli alat untuk produksi, untuk studio kalian. Itu karena banyak sekali yang bertanya kepadaku baku banget ya, yang tanya gini, Mas rekomendasi alat, misalkan Mas rekomendasi soundcard di bawah 1 juta apa ya, Mas rekomendasi mikrofon harga 500 ribuan apa ya, Mas harga speaker di range harga di bawah 1 jutaan apa ya gitu. Nah banyak sekali yang bertanya seperti itu teman-teman. Aku yakin pembahasan ini akan banyak sekali pro dan kontra, tetapi setidaknya aku berusaha untuk membuka membuka sedikit sudut pandang lain gitu teman-teman. Terlepas kalian mau setuju atau tidak, kalian mau pro atau mau kontra, silahkan. Aku buka ruang diskusi seluas-luasnya, kita diskusi bersama-sama teman-teman. Jadi gini, aku selalu bilang ke teman-teman bahwa ketika kalian mau membeli alat, belilah yang standar sekalian, yang proper sekalian di dunia itu gitu teman-teman. Kita bicara di dunia industri musik dan audio, ya berarti mengarahnya ke sana ya, soundcard, mikrofon, komputer, kemudian speaker, headphone, apapun itulah teman-teman. Jadi bukan berarti Mas kamu diskriminasi buat orang-orang yang memang ekonominya susah atau keuangannya sulit, mau beli alat itu sulit dan lain sebagainya. Ya aku mengerti teman-teman, aku paham betul dengan keadaan itu karena aku pun juga dulu mengalami itu. Nah makanya di sini aku berusaha untuk membuka sudut pandang lain teman-teman. Yang pertama yaitu adalah, aku selalu bilang begini teman-teman, ketika kalian mau beli alat, setidaknya rate-nya itu jangan terlalu rendah, range harganya jangan terlalu rendah, minimumnya jangan terlalu rendah. Kenapa? Alasan yang utama adalah teman-teman, ketika kalian menggunakan alat yang di bawah standar, yang range-nya terlalu rendah, maka kalian akan mendapatkan kualitas yang kurang baik. Dari segi produksi suaranya tentunya ya, kualitasnya juga iya gitu, dari input sampai outputnya itu pasti akan kurang gitu. Tapi teman-teman masih komplainnya begini, tapi kan aku baru belajar mas, baru pemula, aku baru mau mulai mas, masa langsung yang mahal dan yang bagus gini-gini bla 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 bla. Nah di sini justru kalau sudut pandangku teman-teman, ketika kita itu belajar, ketika kita itu mau memulai sesuatu, kita baru mau belajar, itu menurutku tidak ada salahnya ketika kita memang bisa beli yang standar sekalian. Apakah definisi belajar itu harus jelek? Apakah definisi belajar itu harus murah? Kan enggak teman-teman. Maka kalian akan kalah, kalian akan kalah ketika tahap belajarnya kalian itu selalu di standar murah. Kalian akan kalah nih sama orang-orang yang standar belajarnya sudah, aku sekolah tinggi, aku sekolah yang mahal, aku beli alat yang mahal. Kalian pasti akan kalah dengan orang-orang yang punya privilege ini. Mentalnya udah kalah duluan, mindsetnya udah kalah duluan gitu, karena kalian selalu terpaku bahwa belajar itu, pemula itu harus yang murah, harus yang di bawah, harus yang tidak terlalu bagus dulu. Mindsetnya sudah di situ. Padahal tidak teman-teman. Kalau memang kita bisa mengusahakan untuk yang sudah standar sekalian, walaupun kita belajar, walaupun kita pemula, itu justru jauh lebih bagus gitu teman-teman. Karena kalian akan mengenal kualitas yang baik sekalian daripada mengenal dari kualitas yang tidak standar. Maka nanti cenderung akan tracknya itu salah, tracknya akan tersesat gitu teman-teman. Contohnya begini, ketika kalian belajar mixing misalnya, nah kalian nggak mau, katakanlah ya, mungkin kalian tidak mau atau kalian tidak bisa nabung atau kalian tidak bisa benar-benar totalitas, oke aku mau les mixing misalkan. Ya udah aku belajarnya yang murah aja lewat YouTube, lewat video-video
otodidak lah gitu. Kalian nggak akan pernah tahu standar yang benar seperti apa, step yang benar seperti apa, karena kalian hanya mandiri, otodidak itu tadi teman-teman. Beda dengan orang yang berdedikasi. Oke, aku mau belajar mixing. Oke, aku tidak punya uang, tapi aku mau menabung gitu. Tahun ini aku harus bisa masuk ke kursus mixing misalkan. Atau tahun ini aku harus bisa beli masterclassnya Ivan Pianis misalkan gitu ya, untuk belajar mixing itu. Nah, maka kalian spend uang, tenaga supaya kalian bisa nabung, supaya bisa ikut kelas yang betul-betul terstruktur, formal, sistematis dan lain sebagainya. Maka kan materi yang kalian dapat berbeda nih, antara yang kalian ngepres budget sama yang dia mau untuk keluarin budget tertentu. Padahal tahapnya sama-sama belajar, tapi start pointnya berbeda. Yang satunya sudah di sini, kalian masih di sini terus. Bahkan belum tentu bener nih. Gitu teman-teman. Padahal sama-sama belajar loh ya, sama-sama tahap pemula. Nah, itu juga begitu kalau kalian dengan alat. Misalkan, Mas, soundcard di bawah 1 juta apa ya? Aku tidak pernah bilang, oh ini. Bahkan aku selalu menjawab, aku tidak merekomendasikan sih. Kalau kalian mau rekaman, mau produksi itu coba minimal 2 juta sampai 3 juta. Tapi aku cuman buat iseng-iseng Mas, cuman untuk pemula baru belajar, cuman home recording, cuman mau di kamar produksi sendiri. Emangnya kalau kalian produksi sendiri tidak boleh kualitasnya yang bagus? Nah, kalau aku dulu lebih memilih untuk menabung dulu. Aku mendedikasikan untuk alat tersebut. Mau beli soundcard, ya aku akan menabung untuk beli soundcard. Aku dulu juga tidak punya teman-teman. Untuk keuangan juga sulit, tidak semudah itu. Aku tidak sesultan itu. Bahkan sampai sekarang pun aku mau beli alat itu ya harus di planning, harus ditabung, harus benar-benar direncanakan supaya kesampaian yang benar-benar standar. Gitu teman-teman. Jadi dengan soundcard yang harganya 500 ribuan, katakanlah merek XXX itu tadi, dengan katakanlah langsung kalian bisa beli Focusrite atau dengan UAD atau dengan SSL sekaligus. Nah, itu kan sama-sama belajar tapi kualitasnya sudah berbeda. Hasilnya sudah berbeda. Kalian dengan soundcard 500 ribu katakanlah ya, next kalian ilmunya nambah, pengetahuannya nambah, kualitas telinga kalian berkembang. Nah, ketika kalian dapat atau mengerjakan project yang kelasnya naik, maka kalian harus beli alat baru. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan ilmu atau skill kalian yang sudah naik juga. Sedangkan orang yang sudah dari awal belajarnya pakai Focusrite, nah dia ini Focusrite-nya bisa ngimbangin ilmunya. Skillnya naik, Focusrite-nya masih mumpuni. Pengetahuannya naik, Focusrite-nya masih standar, masih bagus. Bahkan projectnya naik level, projectnya katakanlah yang project belajar itu 100 ribu kalian rekaman, tapi 1 tahun berikutnya kalian sudah berani nih buka price list 1 juta sekali rekaman. Si Focusrite ini bisa dari harga 100 ribu, 500 ribu sampai 1 juta. Focusrite-nya masih mampu untuk menghandle rekaman 1 juta. Tapi kalian, masa iya alatnya 500 ribu soundcardnya untuk rekaman seharga 100 ribu? Masuk akal, oke lah gitu ya. Tapi ketika nanti ilmunya naik, skillnya naik, kalian buka price list 1 juta, dar, rekamannya 1 juta. Masa soundcardnya harga 500 ribu? Kan nggak make sense teman-teman. Masa iya lulusan SMP dia jadi guru untuk anak SMA? Kan ilmunya lebih tinggi yang muridnya dong. Muridnya sudah SMA, gurunya lulusan SMP. Nah, jadi bottleneck kalau di komputer gitu teman-teman. Seolah-olah kalian punya komputer, prosesornya katakanlah gen terbaru Intel Core i9 Gen 14, tapi RAM-nya 8, RAM-nya 6. Ya, RAM ini akan bekerja limit, bahkan tidak mampu untuk mengejar performa dari prosesormu. Itu yang dinamakan bottleneck. Maka yang aku bilang tadi, setidaknya tidak perlu langsung mahal teman-teman, tidak perlu langsung jeder. Oke, beli yang mahal, keluar uang banyak. Tapi setidaknya standarnya jangan terlalu minim, jangan terlalu rendah. Maka kalau teman-teman tanya ke aku ketika live streaming atau di konten-konten itu, Mas, untuk speaker budget sekian, pasti aku akan merekomendasikan, coba deh kamu nabung dulu.
nabung dulu, tambahin sedikit lagi. Di harga segini kamu akan dapat merek ini, kualitasnya begini. Sound card, coba kamu nabung sedikit lagi, kamu akan bisa dapat beli ini, kualitasnya sudah begini. Mikrofon juga begitu. Jadi bukan semata-mata teman-teman, bukan semata-mata Mas Ivan kalau merekomendasikan harus mahal karena mentang-mentang sekarang sudah studionya sudah besar, sudah bagus, uangnya banyak, misalkan begitu ya. Enggak teman-teman, tapi memang banyak faktor, dan dari pengalamanku yang sudah aku lewatin itu seperti itu teman-teman. Ketimbang nanti kalian itu menyesal beli yang ecek-ecek, beli yang murah-murah malah makin tersesat, mending langsung yang standar sekalian. Jadi untuk dipakai katakanlah 3 tahun 5 tahun ke depan itu tuh masih enak teman-teman, masih mampu, masih mumpuni. Ketimbang 1 tahun belajar kalian mau nerima project yang lebih besar, kalian harus beli sound card lagi untuk mendapatkan project itu. Projectnya belum deal, sound cardnya udah harus beli, pengeluaran lagi. Kan jadi double pembeliannya teman-teman, kayak gitu. Nah sekali lagi ini pro dan kontra, kalian silahkan bebas untuk menentukan yang manapun ya, bebas. Kalian mau beli yang murah, kalian mau belajar otodidak, kalian mau mengikuti yang mana, itu terserah. Sekali lagi disesuaikan saja dengan diri kalian sendiri teman-teman. Tapi kalau aku ya seperti itu tadi mindsetku, supaya kedepannya lebih enak. Dan kalau dihitung-hitung sebenarnya pengeluarannya jauh lebih efisien ketika kita beli yang standar sekalian. Kita beli sound card harga 2 juta misalkan, sama kalian beli 500.000. 500.000 ini setahun kemudian kalian sudah harus upgrade. Upgrade-nya kemana ya? Mau nggak mau yang ke 2 juta itu tadi. Nah sedangkan yang 2 juta itu sudah jadi barang second, barunya dia sudah jadi 3 juta, 4 juta, sudah 2 kali lipat. Tapi kalau kalian beli yang 2 juta dipakai 2 tahun 3 tahun, kalian nggak perlu upgrade. Maka yang tadi yang kalian beli 500.000, kalian jadi belinya 4,5 juta kalau mau upgrade. Tapi kalau kalian langsung beli yang 2 juta, ini 2 juta bisa kepakai setidaknya sampai 3 tahun ke depan atau 4 tahun ke depan bahkan. Jadi 2 kali lipat, 3 kali lipat dari si 500.000 ini tadi. Kayak gitu teman-teman. Jadi segitu aja videonya, semoga bisa mencerahkan, bisa jadi bahan diskusi, pertimbangan kalian, membuka sudut pandang lain tentang ketika kalian ingin membeli sebuah alat, atau bahkan kalian ingin membayar sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan lah, ilmu apapun itu untuk belajar teman-teman. Entah kalian belajar mixing, atau kalian kursus mixing, kalian kursus musik dan lain sebagainya, prinsipnya sama kok teman-teman. Kalau aku menggunakan prinsip yang itu tadi, itu kita bayar yang standar sekalian, supaya apa yang kita pelajari itu standar yang benar sekalian gitu. Jadi belajar bukan berarti murah, belajar bukan berarti jelek, pemula bukan berarti harus yang paling rendah. Tidak teman-teman, kita harus merubah mindset itu. Belajar pemula, awal itu ya justru kita harus dengan langkah-langkah yang standar sekalian, yang benar sekalian. Jadi kedepannya lebih enak, tidak tersesat dan tidak salah arah. Oke teman-teman, jadi gitu aja videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Seruput kopinya biar nggak sepaneng. God bless you teman-teman. Bye-bye.